Selamat datang di sebuah alur cerita channel yang mengangkat kisah hidup penuh makna. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu selalu dapat cerita inspiratif berikutnya. Di sudut kota kecil yang nyaris terlupakan, hidup seorang anak laki-laki bernama Raka. Di antara bau sampah dan suara ejekan, ia tumbuh dengan mimpi yang diam-diam dipeluk erat dalam diam. Suasana pagi, ayam berkokok samar, gerobak kayu ditarik di jalanan berbatu. Ayo Kak, gerobaknya berat, kita mesti setor ke pengepul sebelum siang. Iya, nanti aku bantu sortir juga ya. Siapa tahu ada buku bekas lagi. Kamu ini selalu aja cari buku. Mau jadi apa kamu kalau cuma baca dari tumpukan sampah? Jadi orang yang nggak bau sampah? Ya, suara mereka tertawa pelan. Gerobak terus berjalan, meski dunia mencibir. Mereka tetap berjalan bersama, melawan nasib dengan diam-diam. Suara bel sekolah berbunyi, suasana gaduh di kelas. Ih, itu si Raka datang. Wangi kompos banget. Hahaha. Jangan duduk deket dia, bisa pingsan nanti. Dan di tempat yang seharusnya jadi ruang tumbuh, ia justru semakin dikerdilkan. Raka, telat lagi? Kamu tahu ini pelajaran matematika. Kenapa tidak disiplin? Maaf Bu, saya bantu Bapak dulu. Tadi pagi, kalau kamu lebih mementingkan gerobak daripada pelajaran. Jangan salahkan siapa-siapa nanti kalau kamu tertinggal. Suara tawa pelan dari siswa lain. Suasana kelas hening. Kadang, orang yang paling keras belajar bukan yang duduk di depan papan tulis, tapi yang berdiri di antara tumpukan kenyataan yang pahit. Suara roda gerobak di jalanan. Mobil mewah berhenti. Pintu mobil dibuka. Dan sore itu, di jalan pulang yang sama, Raka melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pak, saya mau beli lagi kerajinan dari botol bekasnya ya. Ibu saya suka sekali. Bisa kirim minggu ini? Bisa Pak, terima kasih banyak. Suara mobil pergi. Suara angin pelan. Orang kaya, beli dari tukang sampah? Dia nggak jijik? Untuk pertama kalinya, Raka melihat bahwa yang kotor belum tentu tak bernilai. Dan yang dihina belum tentu tak bisa bermimpi. Suara pelan botol plastik disentuh. Ini mungkin bisa jadi sesuatu. Di hari itu, tanpa ia sadari, Raka melihat sebuah kemungkinan bahwa bahkan dari tumpukan yang paling hina, sesuatu yang berharga bisa tumbuh. Tapi jalan menuju sana masih panjang dan penuh luka. Suara malam hari, lampu temarung. Suara nyamuk sesekali. Raka sedang duduk di lantai rumah, tumpukan botol dan kardus di hadapannya. Kalau dipotong begini, terus ditempel di sini, kayaknya bisa jadi tempat pensil. Tangannya kecil, tapi matanya bersinar. Setiap bekas botol bukan lagi sampah, tapi bahan mimpi. Pintu kayu dibuka pelan. Suara langkah Pak Darto mendekat. Kak, kamu belum tidur? Belum, ya. Aku lagi coba bikin kerajinan. Ini jam 10 malam. Besok kamu sekolah? Iya, tapi aku mau coba bikin yang bagus. Ya, siapa tahu bisa dijual juga. Pak Darto diam sejenak, menatap anaknya, lalu duduk di sampingnya. Kamu tahu, waktu kamu lahir, Bapak cuma punya satu selimut lusuh. Bapak bungkus kamu pakai karung karena takut kamu kedinginan. Bapak cuma pengen kamu gak hidup kayak Bapak, tapi kamu malah pilih bantuin Bapak di gerobak. Suara sunyi. Lalu suara Raka pelan. Bukan bantuin. Ya, aku ikut berjuang. Bapak gak sendiri. Suara pelan. Pak Darto menahan napas. Air mata jatuh. Dan malam itu, di tengah tumpukan botol bekas dan kardus lecek, dua hati saling menguatkan. Suara bel sekolah. Suasana kelas. Bu Rina berdiri di depan papan tulis. Anak-anak, minggu depan sekolah akan mengadakan lomba kreativitas daur ulang.
kalian boleh membuat apa saja dari bahan bekas dan akan dipilih pemenang dari tiap kelas. Suara heboh anak-anak. Ih lomba A, aku mau bikin roket dari kardus. Gue bikin robot dari kaleng minuman. Suara teman sekelas mendekat ke Raka. Raka, kayaknya kamu jago tuh. Kan tiap hari mainan sampah. Hahaha. Siapa tahu kamu bisa jadi raja daur ulang. Tawa. Tapi kali ini Raka tidak menunduk. Ya, siapa tahu. Dan disitulah untuk pertama kalinya Raka merasa mungkin sampah yang selama ini melekat padanya bisa jadi alasan orang menoleh. Tapi satu ide bagus belum cukup karena dunia tidak pernah mudah untuk mereka yang berasal dari bawah. Raka menatap karyanya yang setengah jadi. Harus lebih bagus dari ini. Aku harus bikin yang bikin orang berhenti mengejek. Hari Sabtu pagi, langit masih abu-abu. Embun belum sepenuhnya mengering. Tapi Raka sudah duduk di teras rumah, dikelilingi potongan kardus, botol plastik, dan lem tembak kecil. Kalau aku sambung 2 botol ini, terus pakai karet buat pengaitnya, tangannya terus bergerak. Mata Raka penuh semangat. Iya, tak peduli tangannya kotor, tak peduli suara anak-anak lain bermain bola di lapangan. Ia punya misi. Pak Darto muncul dari dalam rumah, membawa segelas teh hangat. Raka, kamu belum sarapan. Nanti aja ya, masih pengen nyelesain ini. Masih bikin buat lomba ya? Iya, aku mau bikin tempat pensil dari botol, tapi bisa diputar kayak menara. Pak Darto tertawa kecil, lalu duduk di samping Raka. Kamu tahu, dulu Bapak pernah bikin lampu dari botol. Serius. Tapi waktu itu bukan buat lomba, buat penerangan dapur. Karena lampu kita putus dan gak bisa beli yang baru. Raka tersenyum kecil. Berarti kita memang kreatif dari dulu ya? Bukan kreatif tapi terpaksa. Tapi kamu beda. Kamu pilih jadi kreatif. Dan itu hebat. Raka terdiam, lalu perlahan berkata, kalau aku menang lomba ini, ya, aku mau uang hadiahnya buat beli alat daur ulang kecil. Biar kita bisa bikin lebih banyak kerajinan dari sampah. Pak Darto tak menjawab, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Anaknya yang lahir dari gerobak dan karung bekas punya mimpi sebesar langit. Sore hari, suasana rumah sepi. Raka berdiri di depan meja kecil. Di atasnya hasil karyanya. Botol-botol itu kini menjelma jadi menara tempat pensil 3 tingkat. Bisa diputar, bisa dilepas pasang. Dan satu hal lagi, kalau ditekan tombol ini, klik, ada lampunya nyala. Raka tertawa sendiri. Siapapun yang lihat ini nggak akan nyangka ini cuma dari sampah. Di kejauhan, angin sore meniup halus seolah ikut berbisik. Kamu siap Raka? Dunia sedang menunggu. Hari Senin. Raka berdiri gugup di depan papan pengumuman sekolah. Matanya mencari-cari dan akhirnya menemukan daftar peserta lomba daur ulang antar sekolah. Nomor 17, Raka Pratama, kelas 7 bit. Ternyata aku beneran terdaftar. Aku gak boleh sia-siakan kesempatan ini di rumah malam hari. Raka duduk di lantai, dikelilingi tumpukan botol plastik dan kardus. Kalau aku gabungkan bentuk silinder dan kotak, terus dikasih sumbu di tengah, bisa jadi tempat pensil yang bisa diputar, atau mungkin tempat bumbu dapur juga bisa. Pak Darto masuk, membawa segelas susu hangat. Kamu gak tidur kah? Masih mikirin desain ya? Besok kamu sekolah? Loh, iya, tapi aku gak tenang kalau belum dapat bentuk yang pas. Pak Darto tersenyum. Ia duduk di sebelah Raka dan mengamati gambar-gambar kasar yang anaknya buat. Kamu tahu, dulu waktu kecil, Bapak pernah bikin mobil-mobilan dari tutup botol. Serius? Serius. Tapi kamu jauh lebih hebat. Kamu bukan cuma mainan. Kamu bikin solusi.
Raka tersenyum bangga. Kalau aku menang, ya aku mau pakai uangnya buat bantu beli gerobak baru. Biar bapak gak harus dorong yang itu lagi. Pak Darto menatap gerobak reyor di luar jendela. Catnya mengelupas, rangkanya bengkok. Tapi dari situ mereka makan, mereka hidup. Hati-hati ya, Kak. Kadang dunia gak suka lihat orang kecil bermimpi besar. Aku tahu. Ya, tapi mimpi itu satu-satunya hal yang gak bisa mereka rampas. Keesokan harinya di sekolah, guru seni berdiri di depan kelas. Perhatian, minggu ini kita akan mulai persiapan lomba daur ulang. Tema tahun ini, karya inovatif ramah lingkungan. Murid-murid bersorak. Tapi di sudut kanan belakang, sekelompok siswa saling melirik dan tertawa. Raka ikut lomba. Hah, pasti dia bikin karya dari gerobak bapaknya. Atau dari bekas tempat sampah rumahnya. Raka mendengar semuanya. Tapi kali ini, ia tidak menunduk. Ia berdiri, menatap mereka. Lalu berkata pelan, "Kalian tertawa sekarang. Tapi suatu saat nanti, kalian akan lihat orang yang kalian hina hari ini bisa berdiri lebih tinggi dari yang kalian kira." Hari Sabtu, aula sekolah dipenuhi peserta lomba dari berbagai sekolah. Meja-meja berjajar, dihiasi karya unik dari barang bekas. Raka berdiri di dekat karyanya, sebuah miniatur taman bermain dari botol plastik, tutup galon, dan besi bekas. Setiap bagian bisa bergerak. Inovatif, sederhana, dan ramah lingkungan. Aisyah datang menghampiri. "Wow, Raka, ini keren banget. Kamu bikin semua sendiri?" "Iya, seminggu gak tidur siang. Kayaknya kamu punya peluang besar buat menang." "Aku gak berharap menang. Aku cuma pengen nunjukin kalau barang buangan bisa punya nilai." Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah seberang aula. Ini bukan Raka, si pemulung itu? Seriusan? Dia bawa karya dari sampah beneran. Semua orang mulai menoleh. Sekelompok siswa dari sekolah lain mendekat. Pemimpinnya, Jody, siswa kaya dari SMP unggulan. "Kamu yakin tempatmu di sini, Rak? Kayaknya kamu lebih cocok ngumpulin barang bekas di luar, bukan di lomba kayak gini." Aisyah melangkah maju. "Jody, cukup. Kamu gak punya hak ngerendahin orang lain. Aku cuma bilang fakta. Anak pemulung ikut lomba kreativitas. Lucu aja." Raka mengangkat kepala. "Kamu tahu kenapa aku ikut lomba ini, John? Karena setiap orang punya hak untuk membuktikan diri. Dan kamu lebih suka nertawain daripada berusaha." Seorang juri lewat dan mendengar. "Ada masalah di sini?" "Tidak, Pak. Maafkan saya, Pak," kata Raka tenang. "Kami hanya sedang berdiskusi soal perbedaan cara pandang." Juri tersenyum kecil. "Bagus. Lomba ini bukan hanya tentang kreativitas, tapi juga sikap. Jangan lupa itu." Setelah juri pergi, Jody melirik tajam. "Jangan mimpi menang, Ra. Kamu gak bakal bisa ngalahin kami." Raka menatapnya balik. Mimpi itu gratis, tapi kerja keras itu yang gak semua orang sanggup jalanin. Pagi yang mendung, aula sudah penuh. Juri-juri mulai bergerak dari satu meja ke meja lain. Raka berdiri di belakang karyanya. Tangannya dingin. Keringat dingin mengalir di pelipis. Dari kejauhan, ia melihat Jody dikelilingi banyak guru dan fotografer. Jody itu langganan juara. Tahun lalu dia bikin robot dari bahan bekas. Dan dia anak orang penting. Aisyah mendekat. "Kamu siap? Siap nggak siap? Aku di sini. Kalau gugup, tarik napas. Terus bayangin tujuan kamu waktu pertama kali ikut." Raka menutup mata. Ia membayangkan wajah Pak Darto, tersenyum sambil mendorong gerobak reot. Ia membayangkan malam-malam tanpa tidur, menyusun botol plastik satu-satu. Hari ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal membuktikan. Aku bukan cuma anak pemulung. Akhirnya, giliran juri datang ke meja Raka. "Selamat pagi. Nama kamu siapa?"
Raka, Pak, Raka. Ceritakan karya kamu. Ini taman bermain mini dari limbah rumah tangga. Bisa diputar, bisa dilepas pasang. Setiap bahan punya fungsi dan alasan kenapa saya pakai. Juri memperhatikan dengan seksama. Memutar bagian ayunan, melihat sambungan-sambungan kecil. Menarik. Kamu dapat ide dari mana? Dari sekitar rumah, Pak. Saya tinggal di daerah pemulung. Dan setiap hari lihat banyak sampah terbuang percuma. Jadi saya berpikir, kenapa nggak dibuat jadi sesuatu yang berguna? Juri mengangguk pelan. Kreativitas yang datang dari keterbatasan justru seringkali paling murni. Setelah juri pergi, Raka terduduk. Lelah, tapi wajahnya lega. Aku udah kasih yang terbaik, apapun hasilnya nanti. Aku gak nyesel. Sementara itu, di sudut aula, Jody menatap Raka tajam. Juri itu lama banget di mejanya. Jangan-jangan, aku gak bakal kalah dari pemulung. Suasana aula menegang. Semua peserta dan guru berkumpul di depan panggung utama. Mikrofon berbunyi, pengumuman pemenang lomba inovasi ramah lingkungan akan segera dimulai. Jody tersenyum percaya diri. Ia merapikan jas sekolahnya. Di belakangnya, dua temannya membisik. Fix lah, Jo, kamu pasti juara 1. Lawan kamu cuma anak kampung. Raka berdiri di barisan belakang. Aisyah di sampingnya. Kamu tegang banget. Aku juga. Tapi aku percaya kamu. Suara Mik terdengar dari panggung. Juara harapan 3 dari SMP Bakti Mandiri. Juara harapan 2 dari SMP 4 Tunas Bangsa. Tepuk tangan ramai. Tapi Raka hanya diam. Wajahnya makin pucat. Juara harapan 1 dari SMP Harapan Jaya. Nama Raka belum disebut. Hatinya berdebar makin kencang. Sekarang, kita akan umumkan 3 besar. Juara 3 dari SMP Cendekia Mulia. Juara 2, Jody mulai berjalan ke depan. Yakin itu dirinya. Dari SSMP Merdeka. Bukan dia. Wajah Jody berubah. Ia berdiri kaku, matanya melirik ke arah Raka. Dan inilah juara pertama lomba inovasi ramah lingkungan tahun ini. Raka dari SMP, bintang terang, hening sesaat. Lalu tepuk tangan meledak dari seluruh penjuru aula. Raka terpaku. Matanya membesar. Aisyah menepuk bahunya. Raka, kamu menang. Aku menang? Raka melangkah perlahan ke depan. Matanya berkaca-kaca. Juri menyambutnya dengan senyum hangat. Kamu layak dapat ini, Nak. Inovasi, fungsi, dan pesan sosial. Karya kamu mewakili semuanya. Jody berdiri di tempat. Rahangnya mengeras. Ia berbalik pergi tanpa sepatah kata. Di atas panggung, Raka menggenggam piala kecil itu erat-erat. Ini bukan tentang piala, ini tentang menunjukkan kalau mimpi nggak pernah salah alamat. 1 minggu setelah lomba, di rumah sederhana Raka, ia duduk bersama Pak Darto di teras rumah. Pak, Raka menang lomba loh. Alhamdulillah, Bapak bangga, Nak. Ini semua karena Bapak terus kasih semangat. Walau kita nggak punya apa-apa. Pak Darto tersenyum, menepuk punggung Raka. Yang penting bukan apa yang kita punya, tapi apa yang kita lakukan dengan yang kita punya. Raka membuka ponsel jadulnya. Ia melihat ulang video kemenangannya di YouTube sekolah. Pak, Raka kepikiran sesuatu. Mau ngapain lagi, Nak? Aku mau bikin komunitas. Namanya Pemulung Muda Berkarya. Pak Darto terdiam. Matanya berkaca-kaca. Beneran? Nak, iya. Aku mau ngajak anak-anak pemulung lain buat bikin kerajinan dari sampah. Daripada mereka ikat-ikatan ngamen atau bolos. Kenapa nggak bikin sesuatu yang punya nilai? Malamnya, Raka menulis rencana di buku tulis lusuhnya. Coretan demi coretan, ide-ide mengalir. Workshop tiap minggu, ajari cara bikin kerajinan
jualan online, dana awal, jual karya sendiri. Aisyah mengirim pesan lewat WA. Rak, idemu keren. Kalau kamu serius, aku bantu promosiin. Aku punya kenalan guru di beberapa sekolah. Raka membalas cepat. Makasih banget, Syah. Aku nggak tahu ini bisa jadi sebesar apa, tapi aku harus mulai dari manapun aku bisa. Keesokan harinya, Raka keliling kampung. Ia mendatangi anak-anak yang biasa memulung dan nongkrong di warung. Lu yang kemarin menang lomba, ya? Iya. Ngapain kesini, bro? Aku mau ngajak kalian. Bukan buat kerja sama aku, tapi kerja bareng. Apa maksudnya? Kita ubah sampah jadi duit, tapi juga jadi kebanggaan. Gimana? Anak-anak itu saling pandang. Lu serius? Serius? Besok kumpul di rumah kosong belakang masjid. Kita mulai dari sana. Pagi hari, di sebuah rumah kosong dekat masjid. Dindingnya kusam, berdebu, tapi di dalamnya ada semangat yang baru. Raka menggelar tikar seadanya. Di depannya ada 5 anak pemulung, usia belasan. Beberapa masih pakai baju lusuh. Terima kasih udah datang, teman-teman. Lu yakin, Ra? Kita bisa bikin duit dari sampah? Aku yakin. Tapi yang paling penting, kalian juga harus yakin sama diri kalian sendiri. Raka mengeluarkan beberapa kerajinan yang dulu ia buat untuk lomba. Ini contoh hasil daur ulang. Kita bisa bikin tempat pensil, tas kecil, bahkan dompet. Lu bikin semua ini sendiri? Iya. Tapi sekarang, aku nggak mau bikin sendiri lagi. Kita bikin bareng. Salah satu anak, Tony, mencibir. Nggak semua dari kita bisa gambar atau bikin beginian. Justru itu, kita saling bantu. Yang jago gambar bisa bantu desain. Yang kuat bisa bantu ngumpulin bahan. Semua saling isi. Mereka mulai mencoba. Gunting, lem, dan plastik bekas mulai ditata. Tapi baru setengah jam, Tony berdiri. Susah, gua nggak cocok beginian. Mending mulung aja. Ia pergi. 2 anak lainnya saling pandang, lalu ikut keluar. Raka melihat ke langit. Aku cuma takut mereka nyerah duluan sebelum lihat hasilnya. Kalau kamu yakin sama tujuanmu, nak, hasil itu cuma soal waktu. 1 minggu kemudian, rumah kosong belakang masjid berubah jadi tempat kerja kecil. Raka, Dini, dan Rio duduk bersila, mengemas kerajinan daur ulang. Ini tempat pensil, dari botol plastik udah rapi, Ra. Good job, Din. Rio, toples bekas yang dililit tali rami juga keren. Thanks, gua nggak nyangka bisa bikin beginian. Raka menaruh semua produk ke dalam dus bekas. Besok kita bawa ke acara Car Free Day di alun-alun. Kita jajakan di pinggir jalan. Seriusan, gak malu? Bukan soal malu, Din. Kita jual karya, bukan minta-minta. Minggu pagi, alun-alun ramai. Raka bentangkan tikar. Di atasnya, kerajinan berjejer. 3 anak itu berdiri dengan baju rapi seadanya, senyum gugup. Siapa tahu ada yang beli, ya kan? Kita coba aja dulu. Rio, jam berlalu. Beberapa orang lewat, melihat-lihat, lalu pergi. Tak ada satupun yang beli. Dini mulai duduk lemas. Apa kita emang gak pantas jualan beginian? Kita baru mulai, Din. Wajar kalau belum ada yang percaya. Tiba-tiba, seorang ibu muda berhenti. Ia mengangkat satu tempat pensil. Ini lucu, kalian bikin sendiri? Iya, Bu. Seru Raka semangat. Berapa harganya? 10.000. Bu, ibu itu mengambil 2. Saya beli 2 ya. Ini keren, semangat, ya. Terima kasih, Bu. Dini dan Rio saling menatap tak percaya. Beberapa menit kemudian, 2 remaja membeli 1 vas kecil. Seorang bapak beli gantungan kunci dari kaleng bekas. Perlahan, barang dagangan mereka mulai berkurang. Saat matahari mulai tinggi, dus mereka nyaris kosong. Kita lakuin ini, kita jualan beneran. Raka tertawa sambil mengepalkan tangan.
Dan ini baru permulaan. 2 minggu setelah jualan pertama, rumah kosong makin ramai. Kerajinan bertambah, ide-ide baru bermunculan. Ra, ini bisa jadi dompet kecil juga loh. Tambahin resleting dikit, bagus Din. Tambahin logo kecil juga, biar ada ciri khas kita. Raka menggambar logo di kertas. Sebuah gambar sederhana, lingkaran dengan tulisan sampah, jadi cuan. Rio menatap kagum. Keren, gue cetak di stiker. Ya, bisa. Kita tempel di semua produk. Siang hari, tiba-tiba Pak Darto datang sambil membawa seseorang berseragam rapi. Membawa kamera. Rak, kenalin, ini Mas Dika, wartawan dari koran lokal. Mau liput kalian? Kami? Serius Pak? Mas Dika tersenyum. Saya lihat postingan di media sosial, anak-anak pemulung bikin usaha daur ulang. Itu keren. Boleh saya wawancara? Raka dan tim gugup. Tapi mereka mengangguk. Kamera menyala. Kami cuma pengen buktiin kalau yang dianggap sampah bisa punya nilai. Dan yang dianggap anak jalanan bisa punya masa depan. Hari berikutnya, koran lokal terbit. Judul besar di halaman tengah. Anak pemulung, ubah sampah jadi rezeki. Rak, muka lu masuk koran. Astaga, ini serius. Pesanan mulai masuk lewat DM dan komentar. Sekolah-sekolah minta workshop. Komunitas pemuda minta kerjasama. Ra, kita mulai sibuk. Iya, Rio, kita udah bukan kelompok kecil lagi. Kita harus mulai mikir besar. 2 bulan setelah liputan, rumah bekas makin padat. Ada rak, meja tambahan, dan lebih banyak kerajinan. Tapi suasananya berbeda, tegang. Ra, pesanan dari SD Bina Mandiri belum selesai. Deadline-nya lusa. Gua tahu, Rio, tapi pesanan komunitas lingkungan juga numpuk. Dini berdiri dengan mata lelah. Kerjaan numpuk, tapi tim kita cuman kita-kita aja. Kita nggak tidur bener dari 3 hari lalu, Rak ya. Gue juga capek, Din. Tapi kita nggak bisa berhenti sekarang. Rio tiba-tiba melempar lem tabung ke lantai. Ya kalau gitu, kita jadi budak pesanan dong. Mana sempat mikirin ide baru. Hening. Raka menarik napas dalam-dalam. Kita harus bagi tugas. Kita harus minta bantuan. Esoknya, Raka berdiri di depan anak-anak pemulung lain di dekat TPS. Gue tahu, kita semua susah. Tapi kalau kalian mau belajar, kerja jujur, dan gak malu, kita butuh kalian. Beberapa anak saling tatap, ragu, tapi satu anak kecil maju, membawa botol bekas. Bang, aku bisa potong-potong botol. Scene berpindah. Sekarang ada 10 anak bantu di ruang kerja. Tim makin besar, tapi tekanan juga makin tinggi. Ra, ini pesanan dari perusahaan swasta. Jumlahnya 500 unit. 500. Gila, Raka termenung. Matanya ke arah kalender, ke arah rak kerajinan yang belum selesai. Kita bisa, atau kita tumbang. Pilihannya itu. Pagi hari, Raka duduk sendiri di depan rumah. Kantong matanya gelap. Tangannya masih menggenggam catatan pesanan. Gila, 500 unit dalam 2 minggu. Ini bukan usaha kecil lagi. Rio datang, membawa bungkusan nasi bungkus dan selembar brosur. Nih, sarapan. Oh ya, tadi gue ketemu orang di jalan. Katanya, dia investor. Mau ketemu sama lo. Investor? Dari mana? Scene berganti ke sebuah kafe sederhana. Seorang pria berjas santai duduk di depan Raka dan Rio. Namanya Pak Hendra. Nama saya Hendra. Saya lihat usaha kalian menarik. Dan jujur, bisa besar. Pak Hendra mengeluarkan proposal tipis dan meletakkan di atas meja. Kalau kalian mau, saya bisa suntik dana. Bikin tempat produksi sendiri. Pekerjakan lebih banyak orang. Tapi, ada syaratnya. Raka mengernyit. Syaratnya apa, Pak? Kita ubah sedikit desain. Lebih murah produksinya.
biar untung lebih besar. Gak usah terlalu idealis. Gak semua orang peduli barang daur ulang. Hening. Raka menatap Rio. Rio terlihat ragu. Dini yang baru datang langsung membaca proposal itu. Kita bakal tetap pakai anak-anak sini. Kalau bisa lebih murah pakai pabrik, kenapa enggak? Raka berdiri perlahan. Maaf Pak, mimpi kita bukan cuma cari cuan. Kita mau buktiin kalau yang dianggap gak berguna itu bisa berharga. Termasuk anak-anak pemulung. Pak Hendra tersenyum tipis, lalu berdiri sambil merapikan jas. Kalau kamu berubah pikiran, hubungi saya. Tapi ingat, idealisme nggak ngasih makan. Scene terakhir, malam hari. Raka kembali duduk di depan rumah. Tatapannya kosong, tapi matanya menyala. Gue nggak mau jual harga diri. Tapi gimana caranya, ya Tuhan, supaya semua ini tetap jalan? Malam hari, bengkel kecil tempat produksi terlihat lengang. Hanya suara gunting dan lem yang terdengar. Dini, Rak, lo yakin nolak tawaran Pak Hendra tadi? Raka, yakin. Din, itu bukan jalan kita. Rio masuk membawa dus kerajinan yang baru jadi. Wajahnya tegang. Rio, tapi jalan kita sekarang bikin kita nggak tidur. Anak-anak mulai ngeluh. Gue juga mulai mikir. Raka, mikir apa? Rio, ya mungkin emang harus kompromi dikit, gak semua idealis itu realistis. Dini, jadi lo nyalahin Raka? Suasana tegang. Rio menatap Raka tanpa senyum. Rio, gue cuma gak mau kita semua tumbang gara-gara ngejar mimpi sendirian. Raka, gue juga gak sendirian bro. Lo dan Dini dari awal bareng gue. Rio menghela napas panjang, lalu meletakkan dus dengan kasar. Rio, gue butuh waktu. Mungkin gue bakal rehat sebentar. Rio pergi. Dini menatap Raka, khawatir. Raka hanya diam. Matanya menatap kosong ke arah pintu yang tertutup. Scene berpindah. Anak-anak pemulung membantu mengepak kerajinan. Salah satu anak bertanya, "Anak, Bang Raka, Bang Rio kemana?" Raka, dia lagi istirahat. Tapi kita tetap jalan, ya? Anak-anak mengangguk. Tapi suasana terasa berat. Beban kini ada di pundak Raka sendiri. Scene akhir. Raka menatap cermin. Wajahnya penuh lem dan cat. Tapi sorot matanya penuh luka. Raka dalam hati, kalau perjuangan ini harus sendiri, gue siap. Pagi hari, Raka berdiri di depan rumah bambu tempat produksi. Hujan gerimis turun perlahan. Kertas pesanan mulai basah di tangannya. Raka dalam hati, Rio pergi. Pesanan numpuk. Stok bahan habis. Gue gak sanggup sendiri. Dini datang membawa payung dan sebungkus roti. Dini, lo makan dulu. Lo belum tidur dari semalam. Raka, Dini, jujur ya, gue ngerasa gue udah gagal. Dini, lo gak gagal, Ra. Lo cuma kelelahan. Raka, enggak Din. Semua ini terlalu berat. Gue pikir bisa. Ternyata enggak. Mungkin Rio bener. Dini menggenggam tangan Raka dengan kuat. Dini, lo dengerin gue. Dari awal lo yang bikin kita percaya. Anak-anak di sini lihat lo bukan cuma bos, tapi harapan. Raka, harapan? Gimana bisa gue jadi harapan kalau gue sendiri ragu sama diri gue? Scene berganti. Raka masuk ke ruang produksi. Anak-anak sedang bekerja diam-diam. Salah satu anak kecil, Bimo, mendekat dengan tangan penuh lem. Bimo, Bang Raka, kerajinanku jelek enggak Raka? Enggak Bim, bagus banget malah. Bimo, kalau gitu jangan nyerah ya Bang. Aku pengen kayak abang. Raka menahan napas. Matanya berkaca-kaca. Dia menunduk, menyeka air hujan dan air mata sekaligus. Raka dalam hati, gue gak boleh tumbang. Bukan sekarang. Scene terakhir. Malam hari. Raka duduk sendiri, membuka buku catatan dengan halaman kosong. Lalu ia mulai menulis lagi. Rencana baru. Pagi hari.
Raka berdiri di depan ruko tua kosong di pinggir jalan besar. Tangan gemetar membawa map proposal. Nafasnya berat. Raka dalam hati, kalau ini gagal, semuanya bisa runtuh. Tapi kalau gue gak coba, gue gak akan pernah tahu. Sin pindah ke dalam kantor pinjaman usaha kecil. Raka duduk di depan seorang pegawai wanita parubaya. Petugas pinjaman 30 juta untuk modal bahan baku dan renovasi tempat produksi. Raka, iya bu, usaha saya udah jalan. Ada produk, ada tim. Kami cuma butuh suntikan sedikit buat berkembang. Petugas membuka-buka proposal sambil menatap tajam. Petugas, kamu nggak punya jaminan. Raka, nggak ada bu. Tapi saya bisa kasih laporan produksi, penjualan, dan testimoni pelanggan. Kami kerja keras. Petugas terdiam sejenak. Suasana menegang. Raka menunduk, menahan kecewa. Petugas, datang lagi minggu depan. Biar saya ajukan ke atasan. Raka tersenyum tipis. Keluar dari kantor dengan pelan. Hujan gerimis kembali turun. Raka dalam hati, gue belum dapet, tapi ini langkah pertama. Scene berganti. Malam hari. Di bengkel kecil, Raka menunjukkan denah renovasi kepada Dini dan anak-anak. Raka, kita akan pindah ke tempat baru, lebih luas, lebih terang. Tapi kita harus kerja lebih keras dari sebelumnya. Dini, lo yakin banget ya, Raka, yakin banget enggak? Tapi percaya. Iya, anak-anak bersorak kecil. Dini menatap Raka dengan bangga, walau ada kekhawatiran. Scene terakhir, Raka duduk di depan rak kerajinan yang kosong. Ia menempel tulisan tangan di dinding. Jangan lupa, kenapa kita mulai. Siang hari, Raka duduk di depan ruko barunya yang masih kosong. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Saat ia menoleh, matanya membelalak. Roka? Hiu? Rio berdiri dengan ransel di punggung dan wajah yang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Rio, gue denger lo nekat buka produksi baru. Gokil juga lo. Raka dingin. Lo dateng mau apa? Rio, gue gak dateng buat nyindir. Gue dateng buat nawarin kerjasama. Raka berdiri perlahan. Matanya tajam. Raka, kerjasama setelah lo pergi dan ninggalin semua pas kita lagi butuh-butuhnya? Rio, gue tahu gue salah, tapi gue juga jalanin banyak hal di luar sana. Belajar, dapat relasi, gue bisa bantu distribusi produk lo ke luar kota. Cepet. Raka menatap kebangunan yang masih kosong, lalu kembali menatap Rio. Wajahnya bingung. Ada jeda yang berat. Raka, kenapa sekarang? Rio, karena lo nunjukin ke semua orang, termasuk ke gue, kalau lo beneran bisa. Lo bukan cuma pemulung yang sok mimpi. Scene berganti. Malam hari. Raka berdiri di depan papan tulis bersama Dini. Dini, lo yakin mau ajak dia balik, Raka? Gue gak yakin. Tapi kalau dia bener-bener berubah dan gue tolak, gue sama aja kayak mereka yang dulu meremehkan gue, Dini. Dan kalau dia bohong lagi, Raka, maka ini akan jadi pelajaran yang mahal, tapi mungkin layak dicoba. Raka membuka ponsel, mengetik pesan singkat. Kita ketemu besok. Gue siap dengan rencana lo. Pagi hari, Raka dan Rio duduk di sebuah warung kopi kecil, memandangi ruko yang baru direnovasi setengah jadi. Rio, gue udah kontak 2 toko di Bandung dan 1 di Semarang. Mereka tertarik, asal stoknya bisa stabil. Raka, kita masih butuh waktu buat tingkatin kapasitas produksi. Tapi kalau bisa deal, kita kejar. Rio mengangguk, lalu membuka map berisi skema distribusi dan perhitungan logistik. Raka memperhatikan serius. Rio, gue tahu lo masih ragu sama gue. Tapi kali ini gue gak lari, Raka. Gue gak butuh lo janji. Gue cuma butuh lo buktiin. Scene berpindah ke malam hari. Dini sedang mengecek stok bahan baku. Wajahnya terlihat lelah tapi fokus. Dini bergumam, kalau pesanan beneran naik,
kita bisa angkat 2 anak lagi dari kampung. Raka masuk, membawa 2 bungkus nasi. Raka, lo belum makan lagi ya? Dini tersenyum kecil. Masih banyak yang harus dicek. Tapi ia lapar juga. Scene berganti. Pagi berikutnya. Pekerja mulai mengisi ruko dengan peralatan kerja. Anak-anak muda dari lingkungan sekitar ikut membantu. Salah satu anak, "Kak Raka, meja ini ditaruh di mana?" "Raka, dekat jendela. Biar cahaya masuk, biar kerja kalian nyaman." Rio datang, membawa 2 kotak dus besar. "Rio, itu contoh kemasan baru. Lebih rapi, lebih profesional." "Raka, bagus. Lo bener-bener niat ya." "Rio, gue gak mau gagal 2 kali, Rak. Gue mau buktikan." Di depan ruko, papan nama sederhana dipasang. "Raka Craft, dari tangan kami untuk dunia." Semua menatap ke atas dengan senyum penuh harapan. Pagi hari, di dalam ruko, semua orang sibuk. Mesin jahit berbunyi, potongan kain berserakan, dan rak-rak mulai terisi barang. "Dini, pesanan dari Bandung. Masuk, 200 unit, harus kelar dalam 5 hari. Raka, bisa kita kejar, tapi kita harus kerja lembur." Rio berdiri di sudut, mengamati para pekerja. Ia menghampiri Raka pelan-pelan. "Rio, kita bisa pakai tenaga dari luar buat percepat proses. Gue punya kenalan." "Raka, kita udah janji ke anak-anak sini. Usaha ini tempat mereka tumbuh." Rio terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Rio, gue cuma takut kita nggak sanggup ngirim tepat waktu." Malam hari, Dini sedang memeriksa hasil produksi. Tiba-tiba ia memergoki salah satu pekerja remaja mengantuk dan hampir menjahit tangannya. "Dini, berhenti dulu. Kamu belum istirahat ya?" Anak itu, "Belum, Kak. Takut nggak kelar." Dini menatap serius. Ia berdiri dan menghampiri Raka. "Dini, kita nggak bisa paksain mereka. Mereka bukan mesin." Raka berpikir dalam diam. "Gue tahu, tapi kalau kita telat kirim sekali aja, bisa-bisa kepercayaan hilang." Berganti ke gudang belakang. Raka duduk sendirian, tangan di kepala, wajah penuh tekanan. Rio datang dan duduk di sebelahnya, menyerahkan sebotol air. "Rio, dulu lo yang semangatin gue buat gak nyerah. Sekarang giliran gue ngingetin lo." Raka tertawa kecil, lelah. "Raka, kadang gue mikir, apa gue udah terlalu muluk? Ngarepin semuanya bisa berjalan sempurna?" "Rio, mungkin, tapi lo juga udah buktiin, Ra. Bahkan mimpi lo yang dulu orang anggap gila, sekarang mulai nyata." Dini masuk dan duduk di dekat mereka berdua. "Dini, kita kerjain bareng-bareng. Tapi dengan cara kita, bukan dengan ngerusak apa yang udah kita bangun." "Raka, deal. Kita kirim 200 unit tanpa ngorbanin siapapun." Pagi hari, Raka dan Dini duduk di ruang kecil kantor sambil membuka laptop. Rio masuk tergesa membawa selebaran. "Rio, lu harus lihat ini. Produk kita udah ada yang nyontek." Dini mengambil selebaran itu. Tertulis, "Kreasi Craft, handmade lokal berkualitas, harga lebih murah." "Dini, desainnya mirip banget, bahkan warna-warnanya juga." Raka membaca pelan. "Mereka jual lebih murah." Berpindah ke warung, tempat biasa mereka berkumpul. Raka, Rio, dan Dini diskusi serius. "Rio, kalau kita nggak nurunin harga, kita bisa kalah saing. Raka, kita bukan cuma jual produk, kita jual cerita. Cerita anak-anak yang punya masa depan di sini." Dini mengangguk, lalu membuka media sosial dari ponselnya. "Dini, kita punya kelebihan. Kita transparan, kita bisa ajak orang lihat proses kita, orang-orang kita." "Rio, campaign sosial." "Dini, iya, kita tunjukin. Beli dari kita, artinya bantu pendidikan, bantu kehidupan, bantu masa depan." Berganti. Beberapa anak muda sedang difoto saat bekerja, tersenyum bangga.
Raka berdiri di belakang mereka. Raka tersenyum. Ini bukan cuma tempat kerja. Ini tempat tumbuh. Keesokan harinya, di akun Instagram Raka Craf muncul video pendek bertuliskan, "Di balik setiap produk kami, ada tangan kecil dengan mimpi besar." Komentar-komentar masuk. "Gue beli bukan karena barangnya, tapi karena kisahnya. Keren banget, support lokal dan bantu sesama. Anak-anak ini luar biasa." Rio membawa laporan penjualan terbaru. "Rio, orderan justru naik setelah campaign itu." "Raka, karena kita nggak bisa digantikan." Pagi hari, Raka Craf mulai ramai dikenal. Telepon di kantor terus berdering. Raka sedang duduk di meja kerja saat Dini masuk membawa sebuah map tebal. Dini, proposal dari investor PT Arunajaya Group. Mereka tertarik suntik dana besar. Raka membuka proposal itu. Mata membelalak saat melihat angka investasi. "Raka, ini hampir 1,5 miliar." Berganti, Raka, Dini, dan Rio duduk di ruang rapat bersama dua perwakilan investor, Pak Arya dan Bu Melani. Keduanya berpenampilan formal dan penuh percaya diri. "Pak Arya, kami tertarik dengan model sosial bisnis Anda. Tapi tentu ada penyesuaian yang harus dilakukan." Bu Melani, "Kami akan bantu produksi massal. Tapi kami minta tenaga kerja kalian disesuaikan dengan standar pabrik kami. Profesional, bukan anak jalanan." Suasana jadi tegang. Raka terdiam, matanya menatap meja. Rio mengepalkan tangan. Dini menatap Pak Arya tajam. "Dini, maaf, maksud ibu, mereka harus dikeluarkan." Bu Melani, "Kami bukan bilang dikeluarkan, tapi diganti. Demi efisiensi." Rio langsung berdiri. Kesal Rio. "Kalian suka idenya, tapi nggak terima sama orang-orang di balik idenya?" Pak Arya mencoba menenangkan. "Pak Arya, kami hanya menawarkan kemajuan, tapi semua kembali ke Anda." Berganti ke malam hari. Raka duduk di atap ruko, menatap langit sambil memegang gambar lama. Dirinya kecil memulung bersama Rio. "Raka pelan, dulu mimpi kita cuma pengen dianggap, dihargai. Sekarang pas punya kesempatan, malah disuruh ninggalin orang-orang yang bikin mimpi ini jadi nyata." Dini muncul membawa 2 gelas kopi. Duduk di sebelah Raka. "Dini, kita nggak harus terima semua yang kelihatan besar. Kadang yang paling berharga itu justru nggak bisa dibeli." Pagi hari, di ruang kerja, Raka menandatangani surat penolakan proposal. "Raka, gue lebih pilih usaha ini tumbuh pelan, asal nggak nginjek siapapun buat naik." Beberapa hari setelah penolakan investor, Raka Craf mulai terasa sepi. Orderan menurun karena beberapa media menyebarkan rumor kalau Raka menolak kerja sama besar. "Rio, gue nggak nyangka dampaknya separah ini. Orderan dari luar kota pada batal." Dini, netizen mulai bilang, "Kita anti kemajuan." "Parah banget sih." Raka menunduk. "Kita udah siap, susah waktu mulai. Kalau sekarang harus mundur 1-2 langkah, ya gue nggak apa." Berpindah ke bengkel kerja. Beberapa anak terlihat cemas. Ada yang bisik-bisik soal gaji, soal masa depan. Anak satu, "Kalau nggak ada order, kita bakal dipecat nggak ya?" Anak dua, "Bang Raka, nggak mungkin ninggalin kita kan?" Raka masuk pelan, lalu berdiri di depan mereka semua. "Raka, kalian tenang. Gaji tetap jalan, kita cuma lagi ngelewatin jalan berlubang. Tapi kita nggak berhenti." Berpindah ke rumah sederhana. Dini duduk di depan laptop menatap layar kosong. Tiba-tiba, notifikasi email masuk. Subjek, tawaran kolaborasi, komunitas sahabat jalanan. Dini berteriak. Raka langsung ke ruang kerja. Dini menjelaskan sambil menunjuk layar. "Dini, mereka bukan investor, tapi komunitas sosial dari luar negeri. Fokus mereka bantu usaha kecil yang mendukung anak jalanan."
Rio, mereka nggak minta ganti pekerja. Dini, enggak. Mereka justru mau datang dan bikin dokumenter. Cerita kita mau disebarin ke dunia. Berpindah. Tim dokumenter dari Jerman datang. Mereka memvideokan proses kerja anak-anak, mewawancarai Raka, Rio, dan Dini. Pewawancara. Kami percaya, bisnis seperti ini layak jadi contoh global. Akun YouTube komunitas itu merilis video From the Saint to Success. The Story of Rocco Craft. Video itu viral. Komentar dari seluruh dunia membanjiri kolom. Komentar-komentar. Inspirasi banget. Mau beli produknya di mana? Respect. Bisnis kemanusiaan kayak gini harus didukung. Raka Craft, kalian hebat. Raka membaca komentar. Tersenyum haru. Dulu kita cuma pengen hidup. Sekarang kita bikin hidup orang lain lebih berarti. Suasana hall besar di Jakarta. Spanduk besar tergantung bertuliskan Pameran Karya Anak Bangsa 2025. Booth Raka Craft tampil mencolok dengan desain kayu daur ulang dan lampu-lampu hangat. Dini mengecek brosur. Ini hari besar kita. Semua hasil kerja keras bakal dilihat orang banyak. Kamu siap, Kak? Raka menghela napas. Tersenyum pelan. Dulu gue cuma jual barang bekas dari tong sampah. Sekarang, orang datang untuk lihat karya kita. Berpindah, kerumunan mulai memadati booth. Media mewawancarai. Pengunjung terkesima dengan kisah di balik setiap produk. Wartawan, Raka Craft memberdayakan mantan anak jalanan. Boleh dibilang, ini bukan sekadar usaha. Ini gerakan perubahan. Dari kejauhan, seorang wanita parubaya berdiri menatap ke arah booth. Rambutnya digelung rapi. Pakaiannya sederhana. Air matanya mulai jatuh perlahan. Wanita itu pelan. Raka, scene berganti. Raka sedang membetulkan pajangan. Dini menepuk bahunya. Dini, ada seseorang nyari kamu. Katanya, dia ibumu. Raka terdiam. Perlahan menoleh. Matanya membulat saat melihat wanita itu berdiri gugup di sudut ruangan. Raka pelan, hampir berbisik, "Ibu." Flashback singkat muncul. Ibu kecilkan payung untuk Raka saat hujan. Lalu bayangan ibu menghilang di malam itu saat Raka ditinggalkan di kolong jembatan. Kembali ke kenyataan. Ibu mendekat dengan gemetar. "Ibu, aku nyari kamu bertahun-tahun, tapi aku gak berani muncul. Aku merasa bukan ibu yang baik." Raka menatap. Bibirnya bergetar. Hening sesaat. Rio dan Dini berdiri di belakangnya. Tak bersuara. Raka suara pelan, serak. "Aku tumbuh tanpa tahu kenapa ditinggal. Tapi sekarang, aku cuma pengen tahu. Ibu baik-baik aja." Ibu langsung memeluknya erat. Tangis pecah di antara kerumunan yang mulai memperhatikan. "Ibu, maafin ibu, Nak." Malam hari, setelah pameran, Raka duduk di teras bersama Rio dan Dini. "Raka, hidup ini aneh ya. Kadang, yang pergi bisa balik. Dan yang kecil, bisa tumbuh besar." "Rio, lu tetap anak jalanan, Kak. Tapi sekarang, lu jalanin hidupnya." Dini senyum, lembut, dan bawa orang lain ikut jalan bareng. Pagi hari, di ruang kerja kecil yang penuh kertas proposal dan sketsa produk baru, Dini dan Raka duduk berhadapan. Di meja ada 2 berkas tebal. "Dini, Kak, kita dapat 2 tawaran. Yang ini dari investor luar negeri. Mereka siap dananya gede, tapi minta sistem pabrik, bukan komunitas." "Raka, dan yang satu lagi?" "Dini, yayasan lokal. Gak sebanyak dana dari luar. Tapi mereka dukung konsep kita. Kerja bareng mantan anak jalanan, pengrajin kecil, tanpa ninggalin nilai sosial." Raka berdiri, berjalan ke jendela. Tatapannya kosong, tapi dalam. "Raka, kalau gue ambil yang luar, semua bisa naik cepat. Tapi kalau sampai anak-anak jalanan yang sekarang kerja bareng gue jadi korban sistem, buat apa?" Rio masuk sambil membawa kopi dan selembar koran. Di halaman utama tertulis, "Pemuda bekas pemulung ini
jadi simbol harapan generasi baru. Rio, lu udah jadi inspirasi, Kak. Tapi inspirasi itu kayak kompas. Lu yang tentuin arahnya. Suasana hening sejenak. Raka melihat meja kerjanya yang penuh dengan foto-foto anak-anak jalanan yang sekarang ikut bekerja di Raka Craf. Wajah mereka penuh harapan. Raka, gue gak bangun usaha ini buat jadi kaya sendiri. Tapi buat buktiin, orang kecil bisa besar tanpa ninggalin siapapun. Dini tersenyum lega. Dini, berarti kita pilih jalur lambat. Tapi jelas, Raka mantap. Jalur yang ngebawa semua orang naik. Bukan cuma gue. Raka di depan para anak muda yang baru direkrut untuk program pelatihan keterampilan dari bahan daur ulang. Raka, gue dulu tidur di kardus. Sekarang, gue bikin meja dari kayu bekas buat dudukin mimpi gue. Anak baru, berarti kami juga bisa ya, Bang? Raka, bukan bisa lagi. Kalian harus bisa. Tepuk tangan riuh. Kamera mundur perlahan. Terlihat nama besar, Pusat Karya dan Pelatihan Raka Craf dari Jalan untuk Perubahan. Suasana megah, sebuah panggung besar di acara Forum Pemuda Nasional. Ratusan orang duduk. Kamera menyorot Raka yang naik ke podium. Jas sederhana, wajah tenang. Raka menatap audiens. Nama saya Raka. Saya lahir dari ibu yang buta huruf dan hidup dari memulung di pinggir rel. Dulu, orang bilang saya nggak akan jadi apa-apa. Kamera menyorot ke arah Rio dan Dini di barisan depan. Bangga. Kamera juga memperlihatkan beberapa anak didik Raka Craf yang kini jadi mentor. Raka, tapi saya punya satu hal yang gak pernah saya buang. Harapan. Slide presentasi muncul, foto-foto masa kecil Raka, kardus tempat tidur, sampai bengkel kecil pertama miliknya. Raka, saya gak berdiri di sini karena saya hebat. Saya berdiri karena saya pernah jatuh, tapi gak pernah nyerah. Dan tiap tangan yang pernah narik saya naik, saya ingat sampai hari ini. Beberapa peserta terlihat menitikkan air mata. Raka, kita sering ngeluh soal nasib. Tapi saya percaya, kadang kita nggak butuh nasib baik. Kita cuma butuh satu orang yang percaya. Dan jadi, orang itu buat orang lain. Kamera mengarah ke layar besar yang menampilkan tulisan, jalan kecil yang dilalui dengan hati, bisa jadi jalan besar untuk banyak orang. Raka, kalau dulu saya dianggap sampah, hari ini saya bangga jadi daur ulang dari mimpi yang gak dibuang. Seluruh ruangan berdiri, tepuk tangan gemuruh. Rio meneteskan air mata. Dini menggenggam tangan Rio pelan. Rio berbisik, dulu dia mimpi cuma pengen makan tiap hari. Sekarang dia ngasih makan ratusan orang. Layar hitam, muncul teks terakhir. Terima kasih telah mengikuti kisah Raka. Satu cerita kecil bisa mengubah hidup seseorang. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan alur cerita. Terima kasih. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe, like, serta komentar pendapatmu tentang cerita kali ini. Saya Syifa Nur Halimah, mengucapkan pamit. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.